Pada suatu masa yang jauh sebelum dunia seperti sekarang, berdirilah sebuah negeri megah bernama Ninawa. Negeri itu besar, penduduknya ramai, namun hati mereka keras bak batu sungai. Mereka menyembah berhala, berpesta pora, dan tak pernah memikirkan kebaikan. Di antara mereka, Allah mengutus seorang lelaki mulia, berhati lembut namun berani, bernama Yunus bin Matta. Dialah Nabi Yunus AS. Setiap pagi, Nabi Yunus bangun lebih awal dari mentari. Ia berdiri di tengah pasar, di pintu gerbang, di pinggir sungai, dimanapun orang berkumpul. Dengan suara penuh kasih ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah yang Maha Esa, tinggalkan berhala yang tidak bisa memberi manfaat." Namun, penduduk Ninawa malah tertawa. "Apa gunanya mendengar laki-laki ini?" kata seorang lelaki. "Lebih baik kita lanjutkan hiburan," seru yang lainnya. Hari demi hari, tahun demi tahun, penolakan itu tetap sama. Nabi Yunus tetap sabar, tetapi hatinya mulai dipenuhi luka. Ia merasa dakwahnya seperti menabur benih di tanah yang tandus. Suatu hari, setelah penolakan panjang, Nabi Yunus pergi ke bukit sendirian. Ia menatap langit dan dunia yang seakan tidak menghiraukannya. Dalam hati yang kecewa, ia memutuskan meninggalkan kaumnya, meski Allah belum memerintahkannya pergi. Dengan langkah cepat, ia berjalan menuju arah pelabuhan. Ia tidak menoleh lagi, seolah seluruh luka hatinya tertinggal di Ninawa. Tanpa disangka, tak lama setelah ia pergi, langit Ninawa mendadak menghitam. Awan seperti gumpalan asap tebal melingkari kota, petir menyambar dari kejauhan. Wajah penduduk Ninawa pucat. Mereka sadar, inilah tanda azab yang selama ini diperingatkan Yunus. Maka seluruh penduduk, tua, muda, laki-laki, perempuan, menangis dan bersujud, memohon ampun. Mereka bertaubat dengan sepenuh hati, dan Allah menghapus azab itu dari mereka. Namun Nabi Yunus sudah jauh, tak mengetahui apa yang terjadi. Di tepi laut, Nabi Yunus menemukan sebuah kapal besar, bersiap berlayar. Tanpa banyak bicara, ia naik sebagai penumpang. Kapal itu melaju memotong ombak yang biru berkilau, hingga tampak seperti permata raksasa di bawah matahari. Namun ketika malam tiba dan kapal berada jauh dari daratan, badai ganas datang menerkam lautan. Petir menyambar berulang kali. Ombak setinggi gunung menghantam kapal. Para pelaut berteriak panik. "Kapal kita terlalu berat," teriak nahoda. Mereka melempar barang-barang, namun badai tetap tidak mereda. Hingga akhirnya, diputuskanlah sebuah keputusan yang paling menakutkan. Membuang salah satu penumpang ke laut untuk meringankan kapal. Mereka mengundi nama dengan undian tradisional pelaut. Hasilnya, Yunus. Para pelaut menatap Yunus dengan iba. "Engkau orang baik." Tapi undian tak bisa dibantah. Undian diulang lagi, dan lagi. Tetap saja, Nabi Yunus pun sadar bahwa ini adalah ketetapan Allah. Dengan pasrah, ia berdiri di pinggir kapal yang bergoyang, mengucap doa dalam hati, lalu melompat ke tengah gelapnya lautan. Belum
tenang. Setelah sembuh sepenuhnya, Allah memerintahkannya kembali ke Ninawa. Di sana, ia menemukan sesuatu yang luar biasa. Kaum yang dulu keras kepala itu kini menyambutnya seperti menyambut cahaya di tengah gelap. Mereka telah bertaubat dan menjadi kaum yang beriman. Mereka meminta Nabi Yunus kembali memimpin mereka. Dan beliau pun menjalankan tugasnya dengan penuh cinta dan hikmah. Warisan kisah yang tak terlupakan. Kisah Nabi Yunus menjadi pelajaran besar sepanjang zaman. Ketika kamu merasa berada di perut ikan kehidupan, jangan putus asa. Doa yang tulus dapat menembus kegelapan paling dalam. Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang kembali kepadanya. Setelah kembali ke Ninawa, malam-malam Nabi Yunus terasa berbeda. Ia berjalan di jalan-jalan kota yang dulu penuh maksiat, kini berubah menjadi tempat orang-orang membaca kitab dan berzikir. Namun di hatinya masih terselip rasa bersalah. Ia duduk di tepi sungai besar yang membelah Ninawa. Airnya memantulkan cahaya rembulan. Angin dingin menyentuh wajahnya yang kini tenang, namun penuh renungan. Terdengar langkah kecil, seorang anak laki-laki mendekatinya, berusia sekitar 7 tahun, membawa seikat roti. "Wahai Nabi Allah," katanya pelan. "Ibuku berkata, engkau mungkin belum makan malam, ini untukmu." Yunus tersenyum. "Siapa namamu, wahai anak kecil?" "Namaku Safwan." "Terima kasih, Safwan," jawabnya lembut. "Engkau mengingatkanku tentang kasih sayang Allah." Anak itu tersenyum malu-malu. "Kami semua merindukanmu saat badai hampir datang. Kami menyesal tak mendengarmu dulu." Yunus menatap langit. "Aku pun merindukan kaumku, bahkan ketika aku berada dalam kegelapan laut." Safwan menatapnya dengan mata berbinar. "Apakah itu benar? Engkau berada di dalam perut ikan?" Yunus tersenyum lirih. "Benar, dan di sanalah aku menyadari betapa sayangnya Allah kepadaku. Meski aku telah salah." Anak itu duduk di sampingnya, mendengarkan dengan penuh takjub. Malam itu menjadi malam awal yang mempererat kembali hubungan Nabi Yunus dengan rakyatnya. Keesokan paginya, Nabi Yunus berdiri di sebuah bukit kecil yang menghadap Ninawa. Penduduk berkumpul, laki-laki, perempuan, anak-anak semua duduk dengan penuh hormat. "Maukah kalian aku ceritakan," kata Nabi Yunus, "tentang apa yang kutemui dalam 3 kegelapan?" Suara gumam memenuhi udara. "Ketika aku ditelan ikan," lanjutnya, "aku merasa seluruh dunia menutup diri dariku. Tidak ada cahaya, tidak ada suara manusia, hanya kesunyian dan dingin yang menembus kulit." Seorang wanita tua meneteskan air mata. Yunus melanjutkan, "Namun di kegelapan itu, aku menemukan sesuatu ketika tak ada siapa-siapa lagi. Masih ada Allah, dan ketika hamba-Nya mengakui kesalahan, rahmat-Nya lebih luas dari lautan yang menelanku." Orang-orang menangis mendengarnya. "Wahai Nabi Allah," seru seorang pemuda, "bimbinglah kami agar tidak kembali pada kebodohan dahulu." Dan hari itu, Nabi Yunus mulai mengajarkan ayat-ayat Allah. Mereka belajar bersama, menangis bersama, dan bangkit menjadi kaum beriman. Hari-hari berlalu damai, namun kedamaian selalu membawa ujian. Suatu siang, ketika matahari memancarkan teriknya pohon-pohon kurma di pinggir kota layu, angin panas berhembus, mengabarkan musim kering akan datang. Raja Ninawa mengundang Yunus ke istana. "Wahai Nabi Allah," kata raja dengan cemas, "ladang-ladang kami mengering. Jika musim kering panjang, rakyat akan kelaparan." Yunus menatap wajah raja yang penuh ketakutan. "Azab tidak datang kepada kaum yang bertaubat. Percayalah, namun Allah ingin kalian menjaga bumi, bekerja lebih keras, dan saling membantu. Lalu apa yang harus kami lakukan? Kumpulkan semua orang, kita berdoa bersama, dan aturlah persediaan makanan dengan bijak." Raja mengangguk. Ninawa bukan lagi kaum yang membangkang. Mereka menuruti perintah Nabi Yunus tanpa ragu. Di tengah gurun yang kering, ribuan orang berkumpul. Mereka berdiri, bersujud, menangis memohon hujan. Anak-anak mengangkat tangan kecil mereka ke langit. Orang-orang tua bergetar suaranya. Nabi Yunus mengangkat kedua tangannya. "Ya Allah, Allah, Engkau yang maha mendengar setiap bisikan hamba. Turunkanlah rahmat-Mu kepada mereka yang kembali kepadamu." Langit awalnya sunyi, angin berhenti, debu menari di udara.
Tiba-tiba, setitik air jatuh di pipi seorang wanita. Ia tersentak. Hujan, lalu satu titik lagi. Dan lagi, seperti janji yang ditepati, hujan turun dari langit dengan lembut lalu semakin deras. Membasahi tanah, menyuburkan kembali ladang-ladang yang kering. Penduduk Ninawa bersorak, menangis bahagia. Mereka menari di bawah hujan, memeluk satu sama lain. Dan dari kejauhan, Nabi Yunus tersenyum. Begitulah wahai kaumku, ketika kalian kembali kepada Allah, maka bumi pun kembali menjadi sahabat kalian. Musim hujan telah menghidupkan Ninawa. Ladang menghijau, sungai meluap menjadi penuh, dan pasar kembali ramai. Namun, ketentraman tidak bertahan lama. Suatu sore, seorang pengawal istana datang berlari ke kediaman Nabi Yunus. "Wahai Nabi Allah," serunya terengah. "Kafilah dari selatan membawa kabar buruk." "Apa yang terjadi?" tanya Yunus. "Ada suku perampok yang bergerak mendekati wilayah kita. Mereka merampas hasil panen kota-kota kecil di sekitar wilayah Ninawa." Penduduk ketakutan. Nabi Yunus menutup matanya sejenak. "Ujian baru datang, siapkan para pemimpin," katanya tenang. "Aku akan berbicara dengan mereka." Di balai besar, para tetua, pemuda perkasa, dan penjaga kota berkumpul. Wajah-wajah mereka memancarkan kecemasan. Raja membuka pembicaraan. "Wahai Nabi Allah, kaum perampok ini tak mengenal belas kasihan. Mereka membakar ladang, merusak sumber air. Apa yang harus kita lakukan?" Nabi Yunus berdiri, sorot matanya tegas, namun lembut. "Kita tidak memulai perang kecuali terpaksa, namun kita harus melindungi penduduk." Seseorang bertanya, "Apakah kita harus mengangkat senjata?" Yunus menggeleng pelan. "Pertama, kirim utusan untuk mengajak mereka berdamai. Jika mereka menolak dan terus menindas, barulah kita hadapi dengan kekuatan." Para pemimpin mengangguk. Seorang pemuda bernama Haris, terkenal gagah, maju ke depan. "Aku rela menjadi utusan itu," katanya berani. "Dan aku akan menemanimu," sahut Abu Tamam, seorang tetua bijaksana. Nabi Yunus tersenyum. "Pergilah dengan nama Allah, jangan takut." Mereka berdua pun berangkat dengan harapan. Haris dan Abu Tamam akhirnya tiba di padang kering selatan, tempat suku perampok bermarkas. Debu berterbangan. Tenda-tenda kulit berdiri berantakan, dan suara sorak seram terdengar dari kejauhan. Pemimpin suku itu, seorang pria bertubuh besar bernama Kadar, keluar dengan langkah menghentak. "Siapa kalian?" geramnya. "Kami datang dari Ninawa," jawab Abu Tamam tenang. "Kami membawa pesan damai." "Damai?" Kadar tertawa keras. "Kami tidak butuh damai, kami butuh makanan. Dan Ninawa kaya." Haris maju satu langkah. "Kaya karena Allah memberi keberkahan setelah kami bertaubat. Datanglah dengan baik, kami akan berbagi." Kadar menatap Haris lama, lalu bergumam, "Berbagi atau memancing kami agar masuk perangkap?" Abu Tamam mengangkat kedua tangannya. "Tidak ada perangkap, kami hanya ingin hidup berdampingan." Kadar terdiam, lalu berkata penuh amarah, "Aku tidak percaya. Pulang dan beritahu Nabi kalian. Aku akan mengambil apapun yang kuinginkan." Ia mengibaskan tangan, mengusir mereka. Haris dan Abu Tamam kembali membawa kabar buruk. Penduduk Ninawa kembali gelisah. "Apa yang harus kami lakukan, Nabi Allah?" tanya raja. Nabi Yunus menghela napas pelan. "Kita telah memilih damai, namun mereka menolak. Kini kita berdoa agar Allah melindungi negeri ini." Malam itu, seluruh kota berkumpul di lapangan besar. Lilin-lilin menyala, menerangi wajah yang penuh harap. Nabi Yunus mengangkat tangannya tinggi. "Ya Allah, Engkau yang memberi hujan kepada tanah kami. Engkau pula yang menahan azab dari kaum ini ketika mereka bertaubat. Lindungilah kami dari kezaliman orang-orang yang ingin merusak." Langit malam tampak tenang. Tidak ada badai, tidak ada angin ribut. Namun, jauh di selatan, awan gelap mulai berkumpul. Suku Kadar sedang bersiap bergerak ketika angin kencang tiba-tiba muncul. Awalnya hanya hembusan aneh, lalu menjadi badai pasir besar. "Tinggilah ke tenda, cepat!" teriak salah seorang prajurit. Namun badai itu bukan badai biasa. Pasir berputar seperti tembok raksasa.
menghantam tenda-tenda. Kuda-kuda meringkik ketakutan. Api unggun padam. Kadar sendiri terlempar ke tanah. Matanya perih. Seluruh tubuhnya terhantam pasir. Dalam kekacauan itu, ia berteriak, "Apa ini?" Abu Tamam, yang pernah menjadi pengembara gurun, tahu. Badai gurun sebesar itu datang sekali dalam puluhan tahun. Dan biasanya diarahkan oleh kehendak Allah. Badai berlangsung lama, menghancurkan persediaan makanan, merusakkan senjata, dan memaksa Qadar menarik seluruh pasukannya kembali ke selatan. "Aku mengerti," gumam Qadar sambil tersungkur. Allah melindungi Ninawa. Kabar tentang badai besar itu sampai ke Ninawa. Penduduk terharu, bersujud, menangis, penuh syukur. Raja berkata pada Yunus, "Engkau benar, Allah tidak meninggalkan hambanya." Nabi Yunus tersenyum. "Ingatlah selalu bahwa perlindungan Allah datang kepada kaum yang adil dan bertaubat." Di hari itu, penduduk Ninawa menyalakan lentera-lentera, menghiasi jalan-jalan, dan berkeliling membawa makanan untuk dibagi kepada fakir miskin. Kota itu bersinar, tapi ada satu hal yang membuat Yunus lebih bahagia dari semua itu. Penduduk Ninawa akhirnya bukan hanya selamat dari azab, tetapi berubah menjadi kaum yang saling mencintai dan menjaga. Pada suatu sore, bertahun-tahun kemudian, Nabi Yunus berdiri di bukit kecil yang dulu menjadi tempatnya berbicara kepada rakyat. Senja mewarnai langit dengan merah keemasan. Anak-anak bermain di bawah. Suara tawa memenuhi udara. Safwan, yang dulu memberinya roti saat kecil, kini telah tumbuh menjadi pemuda gagah dan bijak. Ia berdiri di samping Yunus. "Wahai Nabi Allah," kata Safwan, "apa yang paling engkau syukuri dari perjalanan panjangmu?" Yunus menatap jauh ke cakrawala. "Aku bersyukur," katanya pelan, "karena Allah tidak meninggalkanku meski aku pernah pergi tanpa izinnya. Dan aku bersyukur karena kaum ini kaum yang dulu keras kepala kini menjadi kaum yang lembut hatinya." Safwan tersenyum. "Kami belajar dari kisahmu yang ditelan ikan. Itu membuat kami takut pada azab, tapi juga berharap pada rahmat." Yunus menepuk bahu Safwan dengan mata berkokeh-kokah. "Itulah warisan terbesar," ujarnya, "bahwa dalam 3 kegelapan sekalipun, rahmat Allah selalu menemukan jalan untuk menjangkau hambanya." Matahari perlahan tenggelam di balik gunung, menutup hari terakhir Nabi Yunus bersama Ninawa dengan damai. Dan dari kisah itulah, seluruh dunia mengenangnya sebagai nabi yang diselamatkan dari kegelapan untuk membawa cahaya bagi kaumnya. Anda terhibur, silahkan subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.